Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ong wilaheng sekaring jagat bawono langgeng sekaring kacang sekaring. Ya, pemirsa, saat ini kita terus ya menelusuri jejak-jejak peradaban leluhur kita, terutama bagaimana kemudian pola-pola sejarah, peristiwa-peristiwa masa lalu, terutama kebesaran kerajaan Majapahit. Majapahit yang berjaya di abad ke-14 ternyata memiliki pola setiap 700 tahun. Sebelum Majapahit, 700 tahun sebelumnya, yaitu abad ke-7, merupakan kejayaan dari Sriwijaya. Ternyata 700 tahun sebelum Sriwijaya merupakan kejayaan peradaban Funan, ya, kerajaan Funan di lembah Sungai Mekong. Ini semua peradaban yang ada di Nusantara yang memayungi Nusantara. Dan jika dilihat dari Majapahit hingga saat ini sudah sekitar 700 tahun. Sehingga generasi kita inilah kebangkitan kembali Nusantara. Di lokasi ini ada diduga semacam tempat orang bertapa sampai membatu, ya. Jadi ada beberapa kemudian tinggalan-tinggalan yang saat ini kemudian generasi saat ini atau generasi now kemungkinan sudah tidak mengetahui lagi apa fungsi dan kegunaan dari batu ini. Jadi batu ini merupakan batu penggilingan, ya. Jadi di sini ini tempat untuk menaruh biji-bijian. Jadi misalnya biji jagung atau biji kacang dimasukkan di sini, kemudian ini diputar. Tempat untuk gagang putarannya biasanya ada ini. Jadi ini untuk semacam ada kayu gitu ya, dimasukkan untuk apa? Pegangan untuk memutar batu ini. Batu ini diputar sehingga biji-bijian ini dari bawah ini menjadi lembut. Nah, di sini ya, jadi lembut. Nah, ini ada dua, ya. Jadi ini terlihat sekali. Ini juga batu penggilingan atau apa ya namanya, ya. Lah ini bagian bawah seperti ini, ya, ada lubangnya. Nah, ini untuk menggiling, ya. Sama memasukkan biji-bijian ke dalam sini gitu, ya. Jadi saat ini memang alat-alat profan seperti ini atau alat-alat keseharian di masa lalu gitu, ya, itu tidak ada yang difungsikan lagi. Padahal setiap perempuan waktu menggiling biji-bijian itu kemudian sumsum tulang ini semakin tebal dan semakin kuat gitu, ya. Jadi pada waktu itu memang jarang yang kita dapati seperti penyakit diabetes, kolesterol, asam urat itu, karena memang para wanita selain bertani, menumbuk, menenun, kemudian membuat tembikar, menggiling biji-bijian, ya, banyak sekali aktivitas para wanita maupun laki-laki pada waktu itu. Nah, di sini kemudian ada semacam balok batu candi, ya. Bentuknya memang besar dan sangat keras gitu, ya, serta tentunya sangat berat pula. Dan di sini ada cungkup sederhana. Lah ini ada gentong. Nah, biasanya gentong seperti ini tuh ada air. Lah di sini itu ada semacam gayung, ya. Gayung, bukan nenek gayung, tapi ini gayung. Nah, ini untuk biasanya mengambil air, biasanya untuk minum orang-orang zaman dahulu gitu, ya. Jika kita lihat film kolosal, misalnya Tutur Tinular, atau kemudian Mantili, Saur Sepuh gitu, ya. Atau apa lagi yang berlatar belakang sejarah kerajaan Majapahit. Nah, di Bojonegoro ada Angling, Darmo, nah, itu semuanya kemudian terlihat gitu, ya, orang-orang membuka gentong. Lah ini ternyata ada tutupnya, tutup gentong gitu, ya, dibuka, ternyata ada isi air. Ada gayung yang terbuat dari batok kelapa, kemudian dimasukkan untuk mengambil air, kemudian diminum, glok, nah, seperti ini. Nah, saat ini sudah tidak ada lagi, karena saat ini generasi no tinggal mencari Indomaret, sudah tersedia berbagai macam minuman yang tersedia. Nah, ini. Nah, di sini juga ada ternyata. Jadi di sini ada semacam tandon air, entah untuk apa, kemungkinan untuk bersuci gitu, ya. Tapi saat ini sudah tidak ada airnya. Di sini juga ada semacam balok batu candi, ya, bagian dari pengunci serta fragmen batu bata kuno yang cukup banyak sekali gitu, ya. Nah, fragmen bata kuno. Kalau di sini kemungkinan ini gentong baru. Jadi pada masa kerajaan Majapahit, ada tutupnya. Pada masa kerajaan Majapahit, tembikar-tembikar ini itu masih belum memiliki teknologi glasir sebagaimana kemudian keramik Tiongkok yang sudah berglasir, ya. Mungkin kita nanti bertemu dengan fragmen keramik Tiongkok. Namun saat ini kita tidak mendapati lagi, yang ada adalah tembikar-tembikar era kerajaan Majapahit ini masih belum berglasir. Jadi ada banyak seperti kemudian gentong, atau kemudian gendok, atau kendil, atau kemudian jambangan, atau banyak sekali, ya, banyak. Ada mulai dari yang kecil buli-buli, ya, kendil, gendok, gentong, ngaron,
Nah, banyak sekali ternyata alat-alat itu, ternyata setiap ukuran, setiap bentuk itu memiliki nama yang berbeda-beda. Nah, di sini ada semacam gapura masuk ya, yang juga memiliki arsitektur era kerajaan Majapahit. Namun gapura ini sebenarnya gapura baru gitu ya. Namun gaya arsitektur Majapahit bangkit kembali gitu ya, semacam penggunaan batu bata merah kuno gitu ya. Nah, di tengah-tengah di sini diduga gitu ya, tempat orang bertapa. Nah, ini coba kita apa namanya, sowan dulu ya. Jadi rahayu ong wilaheng sekaring jagat bawono langgeng sekaring kajang sekaring mayang mbah putunipun sowan. Lah, jadi di sini ada balok batu candi yang besar, fragmen batu bata, dan di sini ada lumpang batu. Tapi lumpang batu ini siapa sangka sebenarnya tidak terlalu dalam, juga bentuknya agak dangkal, tapi juga agak lebar ya. Diduga ini tidak memiliki fungsi sebagaimana lumpang batu pada umumnya, yaitu memiliki fungsi profan keseharian untuk menumbuk biji-bijian pada waktu itu ya, dedaunan, rempah-rempah, umbi-umbian yang kemudian untuk kebutuhan sehari-hari pada waktu itu. Melainkan diduga lumpang batu ini memiliki fungsi magis dan sakral. Jadi suatu ketika tanah tersebut ditetapkan oleh kerajaan sebagai tanah sima perdikan, tanah yang dibebaskan dari segala pajak dan pungutan karena seseorang tersebut berjasa kepada kerajaan atau orang yang telah membantu raja gitu ya, itu kemudian ada semacam ritual penusukan tanah sima perdikan atau penetapan tanah sima perdikan. Ya, pada waktu penetapannya yang dihadiri para pejabat kerajaan, pembagian hadiah-hadiah, termasuk tampak siring itu adalah pejabat desa-desa tampak siring, itu adalah perwatasan-perwatasan. Jadi desa-desa perwatasan itu juga diundang. Kemudian seorang pendeta makudur gitu ya, setelah kemudian menghadap ke utara, ke barat, ke selatan, ke timur, membacakan mantra-mantra, menyebut dewa-dewa, Om Maharsi Agastya, O Durga, O Mahisasura Madini, O Kali gitu ya, dan dewa-dewa yang disebut pada masa Hindu waktu itu dan Buddha. Kemudian gitu ya, seseorang pendeta makudur tersebut itu memecahkan telur di atas batu kalumpang gitu ya, batu kalumpang bahasa kunonya dulu, kemudian menyembelih ayam ya di atas batu kalumpang, memecahkan telur sebagai tanda keputusan raja tersebut itu ceprot, tidak bisa diganggu gugat, termasuk tidak bisa kemudian apa namanya dirusak oleh generasi-generasi yang akan datang, baik itu 4 catur warna, yaitu golongan Brahmana, Kesatria, Waisa, Sudra, maupun 4 catur asrama, golongan Brahmacarin, Grehasta, Wanaprasta, Sunyasa gitu ya. Kalau merusak ketetapan raja itu ya, akan kemudian direngkah kepalanya, disobek perutnya, diburai ususnya, dimakan darahnya. Kemudian kalau ke laut akan dimakan ikan, kalau di sungai dimakan buaya, kalau di hutan akan dipatok ular, akan dimakan harimau dan lain sebagainya. Itu akan dimakan dagingnya oleh kali, akan dipelantingkan di tempat yang tinggi di bawah jurang, akan remuk dan akan binasalah seluruh keluarganya. Itu salah satu kemudian isi dari kutukan-kutukan yang ada di atas batu kelompang yang dibacakan oleh seorang makudur. Jadi memang selain kemudian lumpang ini sebagai tanda penetapan tanah status sima perdikan dalam upacara penetapan tanah sima perdikan ya, yaitu seorang makudur tadi, bisa saja kemudian di sekitar sini itu ada semacam seorang pendeta utama, karena situs ini juga berhubungan dengan salah satu kemudian yang terdapat di dalam prasasti Petak ya. Dalam prasasti Petak itu ada kalimat Munggueng Jinggan. Nah, letak Jinggan sampai saat ini itu bagaimana kemudian mengacu pada sumber-sumber historis. Ternyata kitab Negara Kertagama itu memuat letak Jinggan. Jadi rombongan kerajaan Majapahit ketika hendak ke Lumajang tahun 1359 gitu ya. Mula-mula sebelum mengunjungi Lumajang, mula-mula dari Trowulan ibu kota Majapahit, kemudian rombongan ini mengunjungi Japan yang saat ini Bangsal, kemudian melewati hutan Pandawa, Tebu, Bebala, Kanci, kemudian Mandala Panjrak, Ponggeng,
Jinggan. Setelah itu melanjutkan ke Ratna Pangkaja, Kuti Haji Pangkaja, Pancasara, sampailah di Kapulungan ya, sang saat ini Kepulungan. Kemudian rombongan bangsawan Majapahit tersebut bermalam di Kapulungan. Jadi situs ini juga kemungkinan memang sangat berhubungan dengan awal tadi kita jelaskan adalah semacam lokasi pertapaan, karena tepat ini di lereng Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan. Di dalam kitab Negara Kertagama itu ada 7 karesian terbesar pada masa kerajaan Majapahit ya, yang disebutkan Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama. Yang pertama adalah Sumpit, kemudian Rumput, Pilan, Butun, Jagadita, Pawitra, dan Pucangan. Nama Pawitra disebut. Lah, itu ada hewan apa itu, Kang? Ah, itu. Itu hewan apa itu, Kang? Nah, itu. Pucangan dan lain sebagainya itu ya. Nah, ini. Lah, ini salah satu kemudian bentuk apa namanya? Karesian yang ada di lereng Pawitra sebagai kemudian salah satu bentuk apa namanya ya, lokasi pertapaan. Kenapa sih orang masa lalu itu bertapa ya? Ternyata dan bagaimana kemudian bertapa? Ternyata ada sebuah apa namanya kazana pada masa kerajaan Majapahit, yaitu yang dikenal dengan cerita Bubuksa dan Gagang Aking, 2 bersaudara gitu ya. Bubuksa yang artinya memang apa namanya usus seraka, dan Gagang Aking yang artinya ranting kering. Jadi Bubuksa 2 bersaudara ini pergi ke hutan di atas gunung untuk bertapa. Setelah sekian lama, karena Bubuksa ini makan apa saja yang ada di hutan, ada kijang, ada babi hutan, ada ular, dimakan semuanya. Sedangkan Gagang Aking hanya memakan dedaunan sehingga kemudian kurus kering. Kemudian Sang Hyang Wenang mengutus Dewa Kalanjaya untuk menguji kemudian pertapaan mereka, mendatangi Gagang Aking dalam bentuk seekor harimau yang kelaparan. Aku akan memakanmu. Gagang Aking mengatakan, jangan makan diriku, karena diriku kurus kering dan pahit. Kesana saja, ada saudaraku gemuk, nanti kamu kalau makan akan kenyang. Nah, di situ kemudian harimau datang ke Bubuksa. Bubuksa datang ke Bubuksa dan mengatakan, aku akan memakanmu. Dan Bubuksa mengatakan, kalau memang ini ujian terakhir dan jalan untuk menuju Kayangan bersama para dewata, maka silakan saja memakan diriku. Akhirnya kemudian harimau berubah wujud dan mengatakan adalah dewa yang diutus dari Sang Hyang Wenang. Kemudian mengatakan kepada Bubuksa, silakan kamu naik ke atas punggungku untuk kebawa ke orang-orang suci yang ada di Kayangan. Kamu telah lolos dalam pertapaanmu. Tapi kemudian Bubuksa mengatakan, aku punya saudara yang di sebelah sana yang bertapa sampai kurus kering, tolong juga bawa sekalian. Kemudian harimau mengatakan, oke, kita bawa, namun tidak naik ke atas punggungku, melainkan pegangan ekorku. Kemudian dari relief-relief yang ada seekor harimau dengan seekor laki-laki gemuk di atas punggungnya dan seorang laki-laki kurus yang memegangi ekornya, inilah cerita Bubuksa dan Gagang Aking. Yang artinya sebenarnya pertapaan, aktivitas pertapaan itu ternyata bukan sejauh mana ya usaha keras untuk menggapai atau menjalani pertapaan, namun sebagaimana hati kita itu menjadi jernih, murni, hilang dari segala sifat dengki, hasut, dan termasuk kemudian buruk sangka gitu ya, harus menjadi hati yang jernih. Ternyata itu adalah manfaat atau tujuan dari pertapaan sebenarnya. Semoga kemudian cerita Bubuksa dan Gagang Aking ini ya, kemudian teman-teman atau pemirsa bisa browsing ke Wikipedia yang lebih lengkap cerita Bubuksa dan Gagang Aking. Ternyata pada masa Islam, Kesultanan Yogyakarta atau Mataram Islam ini menerjemahkan gitu ya, cerita Bubuksa dan Gagang Aking itu dalam bentuk Islam, yang dikenal dengan Syekh Bola Bolu. Nah, itu sebenarnya juga sama, memiliki cerita yang sama, yaitu Bubuksa dan Gagang Aking. Jadi ini adalah makna dari sebuah kisah tentang aktivitas pertapaan. Jadi siapa dan bagaimana orang bertapa tersebut. Semoga kemudian cerita tentang orang bertapa di sini sampai membantu memberikan manfaat bagi kita semua tentang arti dan manfaat orang bertapa. Semoga bermanfaat.